Tila. Tila. Itu ada sama modok itu ano bagi-bagi ka ano kan sama ano Seri yang telah disampaikan kemarin bahwa hari ini kita melakukan rapat dengan pendapat, karena di DPR ini bahasanya rapat dengan pendapat bukan mediasi. Kami mendengarkan titik permasalahan yang ada dengan masyarakat dan pihak perusahaan. Tadi juga saya pagi tadi mendapat laporan bahwa Pak Kepala Desa tidak bisa berhadir pada saat ini, katanya dalam keadaan sakit. Kemudian sebelum ini dengan tanah yang hak mereka tiba-tiba digarap oleh perusahaan, dan padahal di situ pun kami lihat dari pengaduannya bahwa ada pihak yang telah memperjualbelikan terkait permasalahan tanah tersebut. Mungkin bisa kita langsung aja dari pihak perusahaan biar lebih cepat. Silakan dari pihak perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Yang saya hormati pimpinan sidang, Bapak Polres, Pak Kaseskim, Bapak-bapak dari masyarakat Kecamatan Martingan, suatu PDS yang tergabung dalam Sinergi Abadi Group, dan kita berada di Kecamatan Banamartingan, di desa dari Desa Pahawan hingga Desa Manen Beduran. Kita mendapat izin tahun 2011 pada saat itu dari Bupati Pulau Pisau. Perjalanannya kita melakukan inventarisasi, verifikasi dan validasi untuk membuka lahan perkebunan. Kenapa? Karena seperti yang kita lakukan, kita tidak akan melakukan yang namanya penggarapan penanaman kalau kita tidak memiliki izin dan legalitas yang jelas. Nah, dalam proses permasalahan hari ini di Kasali Baru yang ada laporan kepada Dewan, sebenarnya kita sudah melakukan proses itu, inventarisasi. Ini kebetulan juga kita bawa tim yang melakukan itu. Kemudian kita lakukan proses. Nah, proses sudah dilakukan, muncullah ada permasalahan dari teman-teman masyarakat yang menyatakan bahwa itu adalah kepemilikan. Nah, namun persoalannya pada saat itu karena lahan sudah kita selesaikan, tentunya kita sudah bisa melakukan penggarapan, kan begitu Pak. Penggarapan dilakukan artinya, dan ini perlu sampaikan bahwa perusahaan PT AGL tidak pernah melakukan penggarapan kalau dia tidak diselesaikan. Semua lahan sejengkal pun di PT AGL itu kita bayar Pak. Nah, terkait masalah legalitas ini yang perlu memang kita sama-sama memastikan legalitas mana yang harus kita sampaikan atau yang kita junjung, karena semua memiliki legalitas kan itu. Tapi sebagai gambar kepada pimpinan kami sampaikan bahwa PT AGL itu adalah izin lokasi 2011, statusnya HPK, dilakukan perluasan kawasan 2014, baru kita bergerak Pak. Artinya sudah APL lahan tersebut. Nah, jadi ini sebagai gambaran yang bisa kami sampaikan awal Pak. Jadi terkait kami menyerobot, kami menggarap lahan masyarakat yang hari ini menyampaikan tuntutan, ya saya pikir ini yang harus benar-benar kita telaah, kita telisik, kita teliti dan kita telisik kebenarannya. Karena kalau kita sama-sama bicara masalah ini kan antara penjual dan yang mengklaim Pak persoalan ini. Nah, kami menggarap itu karena kami sudah selesaikan dan membebaskan. Nah, jadi saya pikir sebatas gambaran kegiatan kami itu bisa kami sampaikan pada pimpinan sidang. Nanti mungkin mengalir dengan diskusi. Untuk proses mungkin juga sudah sampaikan nanti kalau memang ada pertanyaan. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atau siapapun dari pihak masyarakat, ahli warisnya menyampaikan pendapatnya di sini. Silakan. Ya tapi dia tahu videonya mungkin. Oh iya, ayo deh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai ahli waris. Kami menyampaikan beberapa hal dalam hal apa yang kita dengar tadi. Kami mohon izin Pak Ketua, pimpinan Dewan, dan Pak Kapolres, dan Pak Camat dan yang mewakili dari AGL. Kami sampaikan pada saat ini kami sebenarnya juga tadi mendengar dari yang mewakili dari AGL bahwa permasalahan ini sudah diselesaikan dengan pihak waris atau pihak ini. Kami merasa Pak sampai saat ini kami tidak pernah ketemu waris yang ini kecuali yang lain. Yang pada saat ini yang kami minta hak kami ini, kami tuntut hak kami tidak pernah pertemukan. Bahkan kami pernah menyurati kemarin dari pihak perusahaan pada saat kami melakukan hal kami baru mengakui kegiatan kami kemarin, bahkan kami menyurati, bahkan kami tidak pernah dipertemukan di antara pihak perusahaan maupun yang katanya ada istilah pihak penjual. Karena kami mohon maaf Pak, kami mohon izin, kami tidak tahu siapa yang melakukan penjualan ini, karena kita mendengar kemarin dari hasil kami dipanggil untuk melakukan klarifikasi di Polres, hanya memberitahukan bahwa pembelian dari tahun sekian sampai tahun sekian dengan pembeli penjual perorangan yang ini. Lalu ke semua itu kami tidak pernah tersentuh hal yang berkenaan dengan apa yang kami tuntut pada saat ini. Karena dari awal kami baru pada bulan Agustus kami mengetahui bahwa lahan daripada ahli waris kami sudah dilakukan penggarapan yang dilakukan pada saat ini. Karena itu memang kami mengetahui bahwa itu adalah hak punya waris kami beberapa orang, karena di situ Pak perlu Bapak mengetahui, saya sampaikan bahwa di situ orang bersaudara yang mengenai dia. Ada Silinganyan Tuan, ada Arab Pahe, ada Banjar Jala, ada Suntik Rangka, dan lain sebagainya. Ada 14 kakak yang berderetan di sini. Jadi ke semua itu dari yang sampaikan ini kami tidak pernah merasa ketemu gitu dengan pihak perusahaan berkenaan dengan penyelesaian yang sudah gitu, ataupun yang lebih, karena kami ini baru tahu gitu. Jadi mungkin itu garis besarnya Pak yang bisa kami sampaikan dulu. Nanti akan kami akan sambung hal-hal yang berkenaan dengan hal yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih dari perwakilan tapi Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Kapolres, dan juga dari PTAGL yang mewakili. Nah, di sini saya ini sebagai orang yang lahir dan besar di Desa Kesawi Baru, dan juga sebagai ahli waris. Nah, jadi dipertanyakan oleh Pak Ketua mengenai luas, itu ada sekitar itu 61,7 hektar. 61,7 hektar yang sudah digarap atau yang sudah diambil alih oleh pihak PTAGL. Saya garis bawahi di sini bukan berarti kami menyampaikan atau menganggap PT AGL menyeroboti, akan tetapi hak yang di dalam sana kami dari ahli waris tidak mengetahui sama sekali dan tidak sama sekali bahwa tanah tersebut telah terjual dengan PT AGL. Nah, makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang pada hadir pada hari ini semua hadir perwakilan dari orang tua, dari anak, dari saksi sampai perbatasan hadir gitu. Karena kami tidak hanya menyampaikan mengenai dalam artian angan-angan saja gitu. Kami ada perbatasan seperti tumbuh-tumbuhan yang di dalamnya juga ada, terus sungai yang berbatasan juga ada, orang yang hadir di sana juga ada. Kami hadirkan. Jadi nggak hanya sekedar legalitas gitu, ngomong kosong, tapi orang-orang juga hadir yang mewakili. Terus yang jadi permasalahan sebenarnya Pak, izin ya Pak, itu sebenarnya
bukan kami menganggap PT AGL ini apa ya, kasarnya menyeroboti itu enggak. Kami hanya mengambil hak kami aja, waris yang di dalam sana 61 hektar itu Pak. Itu saja yang kami inginkan gitu, hak sebagai warga negara gitu. Dan terus dari PT AGL ini sama sekali tidak ada yang namanya transparansi sebagai seorang perusahaan besar gitu. Tidak ada keterbukaan gitu. Harusnya sebagai perusahaan yang besar yang berdiri kokoh, perkebunan sawit ini mampu mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi Pak, tidak ada sama sekali Pak mediasi atau pertemuan. Dan hari ini kami berterima kasih dan sudah difasilitasi gitu. Itu aja sih Pak dari kami. Terima kasih. Terima kasih dari Waris juga. Hanya Pak Henry adalah 16,9 hektar ini. Ada demikian Pak. artinya yang digarap pun 16,99 hektar. Ya, yang dibebaskan Sudah dapat. Silakan Pak Kapolres menanggapi dulu. Artinya kita sudah dapat bahwa dari pihak masyarakat atau ahli waris menyatakan bahwa mereka mempunyai lahan 61,7 hektar. Tapi pernyataan dari perusahaan yang terjadi transaksi jual beli adalah cuma 16,999 hektar yang diperjualbelikan oleh saudara Hendri. Artinya yang bisa dipertanggungjawabkan oleh perusahaan itu cuma 16,99 hektar. Tidak ada bicara sampai 61,7 hektar. Saya ingin tanya kembali dengan pihak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kembali. Ini akan menjelaskan kembali berkenaan dengan hal lahan kami. Jadi lahan kami ini yang berjumlah 61,7 hektar itu sudah ini, cuman yang tergarap ini Pak, karena ini kalau yang titik-titik ini masih yang hijau ini Pak, yang hijau ini masih sisa ini kebun getah, ini kebun getah. Yang tergarap kami tidak tahu siapa yang menjual di tengah ini, di antara pematang bawang dan pematang bang ini. Di sini yang digarap pada saat ini yang timbul kami mengetahui waris ini bahwa lahan kami ini kena, ini yang masih sisa Pak. Jadi yang 61,7 ini secara keseluruhan, cuma ini sudah dikelilingi Pak. Ini kan sudah, ini gerapan yang lama, yang lama ini. Kami tidak tahu apakah, makanya pada saat ini kami tidak tahu siapa yang melakukan penjualan di atas ini. Nah, makanya ini 61 secara keseluruhan ini ya semuanya, karena ini masih sisa, ini pohon getah, kebun getah masih ada. Ya masih ada dan sakit. Kami waris tunjukkan pada saat ini sisa yang 61,7 itu secara istilah keseluruhan, secara globalnya. Nah, lalu yang tergarap pada saat ini yang baru ini yang ini Pak. Yang ini. Ya. Luasnya berapa hektar yang merasa tergarapkan? Artinya terserobot Pak. Nah, ini Pak, kalau yang baru ini karena yang baru itu 20,9, terus yang lama yang kuning ini tadi yang lama ini Pak, kena dua ini, kena ada dua orang Selumu Muhammad Mangkin dengan Agau Banjar Jalan. Ini yang kalau yang lama jumlah hektarnya dikit memang 5,4 hektar. Yang ini Pak, sudah ada. Yang ini. Kalau yang tergarap pada saat ini, yang di tengah-tengah di antara pematang Pamor dan Batang Limang ini, seperti yang tertera dalam peta ini yang sesuai dengan yang 20,9. Jadi luasnya yang 60, karena ini sudah parit Pak, sudah parit ini, sudah perbulan dan di sini sudah digarap ini semua. Nah, ini digarap, ini sudah digarap, tapi yang ini punya orang bukan punya waris. Ya bukan waris, kita tidak tahu itu. Ya apakah itu yang memang sudah dilepas atau itu kami hanya mengetahui. Yang kami yang kami ajukan, yang kami ingin kembali hak kami itu hanyalah
luas saat ini. Karena di kiri kanan ini masih pada saat ini masih ada tanam kebun karet di situ kebun karet. Yang sudah garapan juga. Tapi jangan betul 61. Iya, iya. Karena ini amparannya sama, Pak. Saudara kandung ya kebunan, ipar dan lain sebagainya. Mungkin itu, Pak. Dari Pak Indra dan Bung Karno sudah menyampaikan kalau kita bicara terkait masalah perusahaan kepada masyarakat, sudah saya sampaikan nih Pak, 2011 kita izin lokasi, 2014 kita berproses. Artinya kita baru masuk kegiatan itu 2014 setelah kawasan itu APL, kan gitu Pak ya. Nah ini kan 2024 yang disampaikan tadi oleh dari keluarga bahwa kita tidak pernah menyampaikan transparansi segala macam. 2014 itu kita berproses Pak. Nggak mungkin serta-merta pemerintah daerah atau masyarakat di sana itu tidak mengetahui dan mendengar, kan gitu Pak ya. Walaupun dari kata dari keluarga bahwa beliau asli dari Kasali Pak ya, tinggal sana ya kan. Saya pikir proses kita tuh dari 2014 Pak ya sampai 2024 itu tuh berproses terus. Dan dalam melakukan penggarapan lahan seperti Bapak lihat tadi Pak pimpinan sidang bahwa karet ini kita tidak berani kalau itu diserahkan Pak ya kan, walaupun diakui oleh keluarga total dari wilayah itu ada 61 dan tadi terbukti baru cuma 20 hektar yang dianggap tergarap ya kan, 20 hektar Pak ya. 20,9 ternyata Pak, 20,8 jadi yang tergarap. Jadi saya uraikan dulu. Ditambah dengan garapan yang lama Iya. ya. Nah, jadi Artinya kan 20-an hektar itu yang dianggap tergarap kan Pak, Iya. dengan tadi dengan Bapak bahwa mungkin sudah diserahkan oleh masyarakat lain kan begitu. Ini yang harus kita validasi. Jadi Pak pimpinan sidang bahwa kalau kami yang jelas kami tertegaskan bahwa kami bekerja melaksanakan kegiatan itu mengandung kehati-hatian. Nah, dalam proses inventarisasi pun saya pikir ini tim kita Pak Dedi yang melakukan inventarisasi lapangan. Ketika itu ada penyerahan lahan, itu juga melibatkan Pak semua unsur, ya kan? Nah, ketika 2020, anggapan 2003 kemarin muncul kasus ini, saya pikir itulah terjadi bahwa ada penyerahan lahan oleh saudara Henry itu pun di lokasi Desa Pahawan, ya Pak Didi ya, di lokasi Desa Pahawan Pak, yang 16,9 hektar itu lokasi Desa Pahawan, bukan di Desa Kasali Baru. Nah, terkait masalah batas desa, saya pikir kita tidak terlalu jauh ke sana Pak. Cuman memang kalau Pak pimpinan sidang juga mungkin Pak Kapolres juga sudah memvalidasi bahwa ada keterlibatan dari Desa Pahawan di dokumen penyerahan lahan oleh saudara Hendy, bukan Hendy. Memang ini sebagai desa dari sebagai pemilik dia menyerahkan lahannya. Nah, saya pikir itu Pak pimpinan sidang sebagai gambaran juga agar mendapat informasi berimbang apa yang terjadi di lapangan yang bisa kami jelaskan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Pulang Pisau, Bapak Kapolres serta peserta yang rapat yang hadir pada siang hari ini. Jadi saya selaku Kasat Reskrim Polres Pulang Pisau ini akan menyampaikan data dan data yang saya bikin ini berdasarkan hasil dari pemeriksaan atau keterangan baik itu Pak Hitler ya, Pak Saudara Hendry, habis itu Pak Herdi dan beberapa saksi yang ada di lokasi, termasuk dari perusahaan Pak ya, sudah kita minta keterangan. Jadi dari hasil keterangan tersebut saya sampaikan bahwa luasan lahan yang diklaim oleh Pak Hitler ini adalah seluas 61,7 Pak ya, 61,7 hektar, di mana luasan yang sudah tergarap oleh garapan lama PTGL itu seluas 5,4 hektar. Kemudian garapan baru seluas 20,9 hektar, ya betul ya. Total yang digarap perusahaan adalah
26,3 hektar dari 61,7 yang diklaim oleh Pak Hitler. Sedangkan lahan yang belum digarap sama perusahaan itu adalah sekitar 30 hektar. Ya, 30 hektar yang belum digarap ini. Atas lahan tersebut, saudara Hitler dan ahli warisnya tidak ada memiliki surat hak atas tanah. Jadi terhadap tanah yang diklaim oleh Pak Hitler ini seluas 61,7 yang sekarang ini terletak di D44 dan lahannya diklaim di D43 dan D40 PT AGL ya Pak ya. Terus berdasarkan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan dari pihak AGL, ini tanah tersebut yang diserahkan ke PT AGL adalah pada tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tepatnya ya. Total yang lahan seluas 370,46 hektar dengan rincian 80% kebun inti plasma, yaitu sebanyak 296,368 hektar, dan kebun plasma itu sendiri 74,92 hektar. Jadi saya ulangi, dari 370,46 yang diserahkan itu 80% kan kebun inti, luasnya 296,368 hektar. Sedangkan kebun plasmanya 20%-nya adalah 74,92 hektar. Penyerahan kepada PT AGL atas nama Aparat Desa Kasali Baru yaitu Herdi Karsi, Dusun Rahan alias Bapak Lina, anak dari almarhum Karsi. Ya, kenal ya Pak ya. Terus pada tahun 2022 diserahkan kembali tanah seluas 16,99 hektar, diserahkan oleh Kepala Desa Kasali Baru atas nama saudara Henry alias Bapak Dandi, anak dari almarhum Albert Hamad Mankin. Dan tanah yang diserahkan tersebut, seluruh lokasi tersebut masuk dalam areal perizinan dan HGU PT AGL. Jadi tanah tersebut adalah sudah HGU Pak ya, sudah HGU. Jadi kalau kita melihat tanah di sini, sebenarnya tanahnya masih ada Pak. Yang pertama adalah 30 hektar belum dikerjakan itu, Iya, tetapi sudah HGU juga Pak ya, sudah HGU itu belum dikerjakan. Habis itu saudara di sana juga ada plasma seluas 70,92 hektar. Makanya dicek dulu di sana itu apakah itu sudah di HGU. Tapi dari hasil pemeriksaan kami, saudara Hendri ini dapat menunjukkan surat legalitasnya berupa surat pernyataan. Entah itu bagian prosesnya saya nggak tahu kan. Yang jelas pada saat kami tanya, beliau memiliki surat pernyataan tanah. Tetapi pada saat saya tanyakan kepada Pak Hitler tidak dapat menunjukkan surat pernyataan tanah atau legalitasnya. Itu yang terjadi. Ini kita fair aja ya. Ini sudah kita periksa. Dan apa itu untuk pemortalan kemarin kan di portal tuh kemarin tuh. Jadi pemortalan di lahan yang diklaim Pak Hitler ini di blok D43 dan blok D40. Sedang yang diportal oleh Pak Hitler ini adalah di D44 dan blok D45. Artinya yang diportal itu bukan tanah yang dipersengketakan, tetapi di luar tanah yang bersengketakan. Dan tanah tersebut adalah merupakan HGU. Jadi kalau Pak Hitler punya tanah di sini, yang diportal di sana, sehingga itu menghambat aktivitas perusahaan Pak. Jadi makanya kalau ada tanah itu dicari dulu tepatnya, jangan langsung main portal. Akhirnya salah portal loh. Gitu. Akhirnya merugikan orang lain. Habis itu sebenarnya antara Pak Hitler sama Pak Hendri ini masih keluarga ya. Karena Pak Hendri itu manggil ibunya Pak Hitler itu kakak kan. Sebenarnya masih keluarga.
sebenarnya permasalahan ini adalah antara Pak Hitler dengan Pak Hendri aja. Dan waktu itu Pak Hendri sudah ngomong, manakala nanti ada keuangan maupun lahannya kan gitu kan. Sebenarnya kurang komunikasi aja Pak Hitler. Jadi sebenarnya Bapak komunikasi sama Pak Hendri yang benar seperti itu. Dan apabila itu mentok, tidak ada jalan penyelesaian, sebenarnya urusan tanah ini antara Bapak dengan Pak Hendri. Jadi tidak perlu memortal perusahaan. Kalau Bapak cuma mau mengetahui siapa sih yang mau memortal itu, ya Pak ya, itu kan bisa klarifikasi ke perusahaan. Minta data pun dikasih. Data ke saya, nanti saya mintakan sama perusahaan. Dan perusahaan tidak akan bisa mengelak. Kalau coba klarifikasi, tetapi ya jangan dikit portal kan gitu kan. Artinya apa? Ada orang lain yang dirugikan di situ atas tindakan Bapak. Kan banyak kita mencari data, Bapak bisa datang ke perusahaan, Bapak bisa datang ke kadesnya nggak mau ngasih ke Pak Camat, kan bisa, banyak jalan ya Pak ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Sebenarnya silahkan, kalau solusi yang saya berikan kan, kalau Bapak mau mencari tanah, silahkan aja dicari di sana. Kan masih ada tanah yang belum ditanami itu, yang 30 hektar, habis itu yang plasma. Siapa tahu tanah sana diplasmakan kan, ada seluas 74,92 hektar. Ini melebihi 61 hektar seperti tanah Bapak yang Bapak tuntut ini kan gitu. Yang Bapak tuntut kan itu 61,7 hektar. Di sana tanah masih kosong 30 hektar plus 74,092 hektar. Itu masih sekitar 104 hektar. Gitu loh. Jadi silakan dicari komunikasi di sana sama Pak Hendri. Siapa tahu Bapak tanahnya di Mataram Plasma, kita nggak tahu. Ya dong, jangan dikit portal itu ya Pak ya. Mungkin sudah saya sampaikan, mungkin kalau nanti ada yang mau tanyakan silahkan tanya sama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasre pencerahannya. Saya ingin tanya lagi dengan Pak Ahli Waris. Yang dipersengketakan ini, apakah yang 16 hektar atau yang 16 hektar itu? Yang dipersengketakan ini dengan perusahaan, apakah yang seluruh kawasan yang diakui bahwa waris itu 61 hektar atau yang telah terjual oleh saudara Hendrik itu yang dipersengketakan? Inilah yang sebenarnya, yang sebenarnya yang ingin juga waris yang tahu permasalahan ini, karena kami ini dari waris ini tidak tahu apakah lahan yang tersisa yang belum tergarap itu sudah terjual atau belum. Makanya di sinilah kami mohon petunjuk berkenaan dengan hal-hal ini, karena menurut apa yang kita lihat di lapangan berkenaan dengan ini, karena masih ada dua hal yang di sini, karena ini ada garapan lama yang memang sawitnya memang sudah tumbuh. Kalau yang ini Pak memang baru digarap pada tahun 2023. Nah, ini yang ini bahkan baru ditanam. Saya paham Pak. Jadi gini Pak ya, itu tanah sampean itu yang saya mengklaim itu semuanya sudah diganti rugi sama perusahaan dan sudah ada HGU. Cuma masuk Pak Hendri ini ya, kalau memang ada tanah hak Bapak di situ ada plasma, karena nanti bisa berbagi sama Pak Hendri. Di plasma ini kan ada 74,92 kan, gitu kan ada plasma situ ya Pak. Nah jadi tanah itu semuanya sudah diganti rugi sama perusahaan dan semua itu sudah ada HGU-nya Pak. Tetapi di situ ada plasma loh, seluas 74,92 hektar. Siapa tahu Mbok Yao ya dibicara sama Pak Hendri. Pak Hendri itu kan tanahku memang 61 sekian. Terus itu ada plasma. Ya kalian itu sudah berunding masalah plasma itu kan bisa. Karena ada barangnya dan itu memang dibenarkan sama perusahaan ada plasma sana Pak ya. Ada plasma. Memang di HGU diganti tapi itu plasma. Kenapa kok nggak komunikasi yang bagus di situ? Ada plasmanya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ini penjelasannya kan mengenai konflik gitu kan. Tapi kami sini Pak menegaskan saja gitu, bahwa yang 61 hektar itu sekali lagi ini bukan atas nama perorangan tapi masyarakat ahli waris. Jadi tegaskan bukan antara Pak Hendri dan Pak Hitler gitu sekali lagi. Karena ini perwakilannya ada nih. Nah, tolong hargai itu. Terus terkait yang plasmaan ini sekali lagi masyarakat di sini nih hanya menuntut hak yang sudah mereka punya gitu.
yang digarap dan juga yang 61,7 hektar. Itu aja Pak. Tidak lain lagi, itu aja. Iya, makanya kan 61,7 itu kan ini kan Maaf Pak, bukan istilahnya kayak berbagi enggak. Tetap. iya kalau itu kan sudah jadi ya kalau memang ini sampai tetap nuntutnya 61,7. Sebenarnya Pak Hendri itu sudah ngomong sama saya. Kalau mereka itu Pak masalah untuk tanah mereka itu nanti saya menyelesaikan karena kita sudah plasma di sana seperti itu loh. Kan ada plasma resmi Pak ya itu Pak ya. 61,7 itu sudah apa ini sudah ada tanamannya Pak ya Pak. Sudah tanamannya itu sebenarnya masalah keluarganya ini. Masalah keluarga kurang komunikasi aja. Nah, kalau ahli waris itu ini punya saya. Terus nanti kalau Pak Hendri nanya seperti ini, kalau kamu punya tanah di situ, suratnya mana? Terus jawaban kalian apa? Perusahaan ganti rugi ada suratnya. Terus ahli waris itu yang tanah saya ini saya tanya suratnya saya enggak, karena saya tanya Pak Hendri itu tidak bisa menunjukkan surat. Sementara kita ini warga negara Indonesia, legalitasnya tuh ada punya tanah. Makanya saran saya terbaik komunikasikan tanah yang plasma yang seluas 74,92 ini itu cuma melebihi 61 yang dituntut oleh Pak Hendri. Kan gitu kan. Kalau orang udah ganti rugi sudah dikasih duit terus ditanami, habis itu apa ini suratnya ada, terus mohon maaf masyarakat menuntut nggak mungkin punya perusahaan itu membayar 2 kali pasti yang mau sudah Pak itu seperti yang dibilang sama ketua tadi. Iya Pak. Solusinya di 74,2 apabila itu dari masyarakat ahli waris yang ada ini mau menyelesaikan yang baik kan ada plasmanya ini kan. Kenapa nggak ini aja dibagi sama itu kan sebenarnya antara Pak Idul sama yang lainnya juga masih saudara juga loh. Kalau itu tanah waris orang tua saya jual gitu, sama ahli waris. Itu jangan menang-menangan begini kan di pendapatan. Jadi ya sama-sama ahli waris jadi data. Ini kamu berapa orang tanahnya, ada berapa plasmanya itu. Ahli waris ada berapa, kan dibagi yang bagus seperti itu toh. Kemarin sudah kita sampaikan, kita hanya mempunyai surat pernyataan dari ahli waris dan disahkan. Ada surat pernyataan. Ada Pak. Surat pernyataan yang berbentuk seperti ini yang Bukan berupa SP, ya, bukan merupakan SP, bukan surat pernyataan ini. Iya. Baru karena kami buat ini setelah ini Pak. Ini kami pernah menyelesaikan ini permasalahan keluarga ini, ribut antara kakak beradik. Tapi mereka pegang legalitasnya sehingga kita mudah menelusurinya. Sama kami itu Pak. Tunggu dulu Pak. Ya, ini yang saya mau tanya ya, biar sampai kalau keluarganya malu. Kenapa keluarga beradik kok nggak pernah ngomong gitu loh? Istilah bukan kali Pak. Kami mohon maaf. Oh heran, kakak beradik nggak pernah ngomong. Padahal cuma komunikasi akhirnya selesai juga tuh kami. Masa kakak beradik nggak ada ngomong? Gimana hubungan saudaranya? Semua saudara yang ribut masalah ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cuma mengingatkannya. Saya menindaklanjuti bukan lagi Pak Kapolda, Kapolri Presiden. Saya menjaga iklim investasi. Ya, saya tidak pernah mentolerir siapa saja yang melakukan pemortalan, mengganggu aktivitas. Pasti saya hantam. Ya, saya hantam. Terima kasih. Ya, jadi ini Pak, masalah portal ya benar. Legalitas juga. Tapi kan di sini kita bukan masalah portal-portalan ya. Masyarakat melakukan hal tersebut kan karena tidak ditindaklanjuti. Apa yang dari hak mereka itu saja gitu, tidak ditindaklanjuti, makanya terjadi permotalan. Nah, terus terkait yang 61 hektar nih ya, warna hijau ini kan. Tapi yang sudah digarap ini dari waris harus ada ini. Mas, sebentar Mas, sampai jangan ngomong itu. Seolah-olah kita nggak menindaklanjuti. Ingat di portal tuh tanggal 5 Agustus loh. Kalian baru minta klarifikasi perusahaan tanggal 20 Agustus loh. Bulan normal daripada surat perusahaan. Ya. Itu jangan pikirin nanti kita nggak menindaklanjuti. Iya. Duluan portalnya daripada surat sampai ke perusahaan jangan balik. Iya begini Pak. Saya Itu loh. Jadi seolah saya nggak menanggapi. Gini Pak, Perusahaan nggak menanggapi. Kami- Tanggal 5 Agustus
itu sudah di portal. Setelah kami di sana, tanggal 20 Agustus baru Pak Ibnu kirim surat ke Pak Gubernur. Iya, benar. Itu udah portalnya. Jadi apa yang nggak ditindaklanjuti? Wong kami mau sekalian portal yang kita nggak Tadi tahu. kan Bapak tadi kan menjelaskan masalah keluarga kan. Iya. Nah, kami sudah bertemu tuh sama Pak Kades, sudah bertemu berkali-kali, tapi tidak ditanggapi, orang yang hilang gitu. Makanya Pak dari permotalan gitu. Kami tidak menyalahkan juga gitu. Tetapi hal tersebutlah masyarakat kenapa melakukan tersebut Saya gitu. sudah diketemukan kenapa jadi kita yang ini kalau bisa keluarga Pak kan tinggal dikomunikasikan sekarang 16 tadi itu 16,9. ya 16,9 kan kalau dibicarakan yang bagian dari 14 itu dari 16 itu berapa ada nggak kena di 16 itu kan itu yang perlu diomongin kalau sekarang masing-masing kepala desa ini nggak ketemu Ya. gimana mau tahunya dari 16 ada nggak tanah sampean yang kena dari 16 itu atau tambah lagi berapa 29 ada nggak tanah sampean yang kena di 29 itu kalau memang ada berapa dari bagian masing-masing yang kena itu ditagih ke Pak Hendri karena itu sudah dibayarkan ke Pak Hendri itu makanya perlu komunikasi bukan ke kami bukan ke perusahaan kalau nggak ada di bagiannya apa dari 29,9 tidak ada bagian dari 14 itu ya sudah berarti kan nggak ada masalah berarti tanah yang dijual itu berarti punya Pak Hendri Punya hak dia. kan gitu Saya juga, simpel aja makanya saya juga bingung ini Pak Hendri ini kan bisa jual gitu kan. ya tanya Pak Hendri lah kita nggak tahu juga Batasan juga Nah, bisa ya. makanya kayak Bisa gitu ya. Kenapa kami harus mohon kepada pihak itu supaya kami diperkenalkan supaya Pak Hendri juga bisa menjelaskan Bisa, Pak. dulu perkara supaya jangan membuat kita ini Iya, jadi ribut, kenapa? jadi Jadi sampai ribut sama Pak Hendri, tapi korbannya kan perusahaan kan gitu ini. Ya, ini kan Kan anehnya kan di situ pihak lain yang jadi korban. Kan nggak segampang itu Pak orang juga berinvestasi. Jadi, wah ini saya apa nih? Siapa yang jual tanah saya ini? Portal dulu. Ya orang lain di situ Pak. Izin Pak nih dari waris ingin menambahkan. Nah, maaf Pak lagi. Ini kemarin masalah portal. Sebenarnya begitu setelah kami melakukan pemotretan yang Pak Hitler setelah kami pulang sudah sampai ke Pak pemberitahuan. Nah setelah itu ada dari pihak Polres dia ada perintah sana. datang ke sana, tapi sebagai bentuk kepatuhan kami dengan aturan hukum, maka kami bersedia siap membongkar portal itu. Tujuan daripada kami melakukan pembongkaran yaitu kembali ke jawaban Pak itu dari tadi satu, karena kami ingin tahu siapa yang melakukan tindakan. Apakah kami tidak berani menuduh si A atau si B. Itu aja sebenarnya. Ya. Jadi sebagai bentuk kepatuhan kami atas portal yang telah kami bikin, itu kan sudah diselesaikan. Bahwa Pak Hendri yang sanggup menyelesaikan itu harus surat pernyataannya. Bersedia menyelesaikan urusan tanah yang dia jual itu yang dia perusahaan. Itu ada. Ya, benar. Saya pikir kalau ini sebenarnya pun kita semua sebagai pemilih, ya kan, terus sebagai pemilih, misalnya bapak lah punya lahan bermasalah gitu, mungkin bapak juga masih memiliki tindakan yang sama. Artinya saya bilang dari awal terganggu. ya kita ini perusahaan yang legal, ya patuh dan taat hukum, ya proses legalitas kita penuhi. Kegiatan verifikasi inventarisasi terlepas tadi ada sengketa selain itu, ini kan harus dibuktikan, Pak. Tadi kan sudah disampaikan bahwa Pak Hendri dia punya surat. Iya. Terkait pernyataan yang tadi ditanya benar atau tidak itu kan yang bisa buktikan kan hukum, kan gitu Pak ya. Nah sehingga ketika kami sudah menyelesaikan hal itu, artinya kan itu sudah investasi kita. Kami sebagai personel di lapangan wajib hukumnya untuk menggarap, menanam sehingga tidak terjadi delay. Karena ini terkait juga dengan kepada masyarakat, karena di situ juga ada lahan plasma. Ketika kita tanam itu lambat, maka hasil juga akan lambat Pak diterima oleh masyarakat. Ya, jadi mungkin perlu dipahami ya lagi Pak, karena itu lahan sudah kita selesaikan secara legal, kita bayar. Ya terlepas tadi ada persoalan Pak, karena kan itu sedang bergulir. Kalau seandainya nanti Bapak ternyata diputuskan oleh pengadilan benar Tuhan Bapak, ya mungkin kan tinggal selesai bahwa itu hak Bapak, bukan hak Hendri, gitu.
Tapi kita nggak bisa menahan, Pak. Ketika kita sudah melakukan ganti rugi, ya, sudah investasi perusahaan, ya wajib kita melakukan penggarapan dan pengalaman. Karena ini juga untuk masyarakat, Pak. Karena di situ juga ada plasmanya masyarakat gitu. Ya, seperti saya bilang tadi bahwa plasma 20% itu adalah lahan yang diusahakan, Pak. Jadi kalau nggak diusahakan, kita tidak bisa mengolah plasma, Pak. Jadi itu mungkin perlu dipahami. Kenapa kita tetap menggarap dan menjalankan, ya? Karena pembuktian lahan Bapak itu dokumen Bapak kan harus dibuktikan oleh pengadilan gitu, Pak. Saya pikir itu Pak, terima kasih Pak. Saya tahu nih di masyarakat kita ini karena proses validasi itu langsung dibuat sendiri Pak dulu waktu itu, ya. Pada bulan September, bulan September tahun 2023 ya. Itu mungkin Pak Ketua tahu. Ibu Tati sendiri turun langsung melakukan validasi tempat tadi, Pak. Kita juga disampaikan konsep plasma kita adalah 20% dari lahan yang diusahakan dan itu tidak bisa kita letakkan di per desa, tapi samparan. Kesepakatan oleh pimpinan desa pada saat itu kepala desa diletakkanlah sehamparan plasma itu di desa Pahawan, ya Pak, di desa Pahawan, Goha dan Pahawan. Jadi 2 desa, bukan Kasali Baru, bukan masing-masing desa, Pak Ketua, Pak Kapolres. Jadi dan itu disaksikan oleh pemerintah daerah, akhirnya pemerintah itu hadir, ya, tidak dilepaskan Pak. Bahkan memvalidasi calon petani, ya, calon petani itu Pak Bupati langsung Pak. Bupati langsung turun. Beritanya juga ada. Makanya saya kalau disampaikan bahwa tidak transparansi, tidak tahu masyarakat, saya juga kan kadang-kadang tidak bisa menyalahkan Pak ya. Karena kami juga tetap berkoordinasi dengan pihak desa, pihak kecamatan dan pihak bupati gitu. Jadi saya pikir itu Pak Pimpinan, Pak Kapolres bahwa proses plasma kita itu ada di Goha dan di Pahawan, Pak, sehamparan keletakan. Kemudian terkait masalah validasi itu pemerintah hadir, ya. Bu Tati sebagai PJ Bupati waktu itu, Bupati definitif waktu itu sebelum terjadi pileg, beliau langsung turun mendata apakah ada petani-petani gelap, artinya ada dari daerah-daerah lain. Tidak, ternyata Kasali Baru waktu ini Pak Camat sendiri waktu itu pas Pak Camat panggil juga hadir melakukan validasi Pak terkait masalah calon petani lahannya di desa Kasali Baru. Jadi petani itu kita dapatkan dari juga validasi desa dari RT desa sampai kecamatan Pak. Kita tidak ada temu tangan menentukan petani tidak Pak. Ya, jadi kalau Bapak menanya siapa petani silakan Bapak ke Dispun karena nama-nama itu ada di Dispun. Dan itu hasil validasi dari Ibu Tati langsung, bukan dari perusahaan. Dan sudah disepakati lokasi desa juga sudah di SK oleh Ibu Bupati. Karena yang namanya plasma itu Pak, ada namanya SK Bupati, SKCL dan SKCB. Jadi bukan pandai-pandai dari perusahaan. Saya pikir sudah saya Pak. Terima kasih. Kemarin saya memang pernah mendengar itu. Dan menghentikan seluruh kegiatan PT AGL dan akan dibuka kembali setelah ada penyelesaian dari PT AGL sendiri dari tanah yang dimiliki hak waris Desa Kasali Baru, Kecamatan Benama 3, Kabupaten Pulang Pisau. Demikian surat tuntutan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih atas nama masyarakat Desa Kasali Baru. Jadi 61 itu tuh, apa tadi 16,77? Ini Pak, kita ini kan yang 61 ini kan, 7 kan cuma pernyataan aja, tidak ada secara tertulis, cuma lisan gitu. Hak ini kan susah juga kalau ngomong ini kan lisan nggak secara tertulis. Ya Bapak. Apa tapi ada suratnya. Gitu. Kalian nggak ada. Itu aja intinya gitu kan. Harus ada ini surat pernyataannya 61 ini gitu ya, cuma lisan-lisan kayak gini kan susah. Ada suratnya loh. Gitu. Nah, yang nomor 1 ini. Itu aja sih Pak dari kami. Sebentar Pak, saya ngomong sedikit. Oh silakan. Saya di perusahaan sekarang Pak. Dari sekian ini, sekarang waktu Muslim Bank di Desa Kasali itu nggak ada pernah nongol ya. Saya Muslim Bank di Desa Kasali waktu camat yang mengaku pada Desa Kasali tidak pernah hadir dalam Muslim. Maupun dalam pemberian plasma, mungkin ada yang hadir di sini ya. Waktu itu tanggal September 2023, kami dengan Bupati Tati membagikan lahan plasma, ada hadir. Ada. Dapat? Ada. Di kantor desa kan? Ya. Iya dong ada. Mau Ya. foto ada? Ada. Ada. Bupati kan? Ya. Kalau Muslim Pak, nggak ada misalkan yang hadir Pak. Dan juga Pak, bukannya masalahnya Pak terlalu jauh ya? Nggak ada itu tindak lanjut dari plasma itu. Ya toh?
ada proses. Udah hampir ini. Cuma tak apa-apa lah namanya perusahaan ini Pak. Iya, ini dek, kebetulan saya juga ke taman, waktu itu dek Botati sama-sama membagikan. Ini kan Botati membagikan, ini berproses semua dek. Gara-gara ya, mungkin berproses padanya ini dalam proses juga. Jadi kalau desa Kasali lagi masalah, ada suatu desa yang masih masalah dek. Gitu. Itu ya Pak. Ya, Pak, kami mohon maaf lah, kami mohon maaf, mohon izin Pak. Sudah ditutup ya, silakan. Silakan Pak Dewan. Kami masih ini. Robot. Kenapa kami ini nongol saat ini? Karena kami menuntut hak kami Pak. ya. Kami tidak ada istilah berbicara berkenan dengan hal apa namanya plasma dan lain sebagainya. Yang kami nongol ini adalah karena hak kami ini ada hijau. Itulah sebabnya istilah kami nongol. Kalau enggak Pak. Baik, Pak Mailer dan Bapak sekalian. Tadi sudah dijelaskan. Sudah lah kami. Ya, ini diskusi aja Pak, diskusi kan? Iya, diskusi silakan. Supaya jangan ada dusta lagi di antara kita. Jadi saya pikir